Seumur hidup, tadi saya cerita banyak di layatan, di takziah tadi kepada Pak Muzamil mengenai hidup saya sejak kecil. Saya tidak peduli, saya tidak sedih diusir dari pesantren Gontor, saya tidak sedih dikeluarkan dari sekolah dan seterusnya. Saya tidak pernah frustrasi karena masalah-masalah keduniaan. Ayah saya meninggal dunia pada umur 49 tahun dalam keadaan rumah kami, tanah kami semua sudah bukan milik kami. Hutang kita sudah, kalau sekarang mungkin miliaran ya, dan kita tidak mungkin mampu membayar. Ayah saya punya anak 15, saya nomor 4 ya. Tapi kami tidak pernah frustrasi, pokoknya kita menjalankan apa yang harus kita jalankan dan akhirnya bisa. Normalnya kalau saya pakai kalkulasi dunia, begitu ayah saya meninggal, sertifikat hilang, rumah hilang, semua hilang, dan ibu saya dengan bayinya hanya tidur di atas tikar dan tanpa bantal. Jangankan kursi, jangankan kayu, jangankan almari, semua sudah dijual untuk makan. Tinggal tikar dan sewek. Jadi kalau berdiri seweknya tinggo gendong anak, nek turu ya seweknya tinggo bantal. Itu ibu saya. Tapi saya tidak pernah mengalami frustrasi dengan keluarga saya dalam keadaan semiskin kaya apapun. Karena miskin dan kaya itu tidak dengan kalkulasi seperti Anda menghadapi dunia. Sing ngarani ngono ki melarat sapa? Sing ngarani nek duwe mall ki sugih ki sapa? Wong kae duwe mall siji isih kepengin loro berarti melarat dek, isih kepengin meneh. Lagi niki ra duwe apa-apa malah ora pengen apa-apa. Gitu loh. Karena saya sudah cukup, semuanya sudah cukup. Jadi tolong logika dan kalkulasinya dipikirkan lagi, bercermin, menimba dari cermin tadi itu, dipikirkan lagi. Contohnya Pak Muzamil sudah mengatakan maknya. Teman-teman sekalian, coba ini redaktur Maknya sebenarnya sudah mengumpulkan teman-teman penulis untuk mendata saja. Anda tahu sekarang Maknya itu di mana-mana, di Kalimantan, di Korea, di Batam, di Lampung, di Jawa Barat, di banyak kota, di Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali. Saya tidak mengatakan itu keberhasilan. Ada orang ngelompok kayak ngene iki nganti jam 3 esuk, itu tidak mungkin ciptaan manusia. Jadi jangan pernah mengatakan copyright Maknya adalah Emainun Najib. Tidak, saya tidak mampu bikin Maknya. Jangankan bikin, mencita-citakan atau memimpikan, membayangkan pun tidak berani saya, bahwa akan ada orang duduk di hadapan saya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Siapa berani mimpi seperti itu? Nabi Nuh saja 900 tahun hanya dapat berapa orang Pak Muzamil? Sekitar 80 orang. Iki 100 tahun mendane kowe mubal iki. 100 tahun bayangke kuwi berarti 9 tahun untuk siji. 90 tahun. Enggak ya? Sementara gini, jadi ada kalkulasi lagi. Sehebat-hebatmu mencapai sesuatu, menumpuk uang, menumpuk harta, mendaki kursi kekuasaan, sehebat-hebatnya pencapaianmu, bisa nggak dibandingin dengan pemberian Allah kepadamu? Kalau ibarat semua pencapaian hidup manusia itu setetes air, maka pemberian Allah kepadamu adalah 7 air lautan yang tidak pernah kering, meskipun kamu makan dan kamu minum terus menerus. Jadi sehebat-hebat apa yang bisa saya capai di dunia, sepinter apapun, sedahsyat apapun saya ini, tapi tidak bisa mencapai 0,1% dibanding yang Allah kasih kepada saya. Contohnya Maknya ini. Dan ini hanya salah satu. Kita sudah mendata macam-macam yang Allah kasih kepada saya, ya. Meskipun saya tidak boleh memakannya sendirian, dan Anda memakannya beramai-ramai seluruh dunia. Aku dhewe ra wani gawe kaya ngene iki sapa? Aja meneh kok makyahan ora nganggo panggung. Ora ana wong sak donya Mas, acara kok langsung dep-depan ngene iki, ora ana. Tur ora ana hiasane kek opo kek ora ana. Ora ana kembang pot ning kene apa ora ana.
Kita ini tidak macak, kita ini tidak berlagak. Sekarang ini kan Indonesia diisi wong sing macak gagah, macak alim, macak apik, macak merakyat, padahal tidak. Betul enggak? Macak ayu berarti ora ayu, macak ganteng berarti ora ganteng, macak sugih padahal berarti miskin. Dan sekarang macak-macak semua. Nah teman sekalian, Anda lihat Gambang ini berapa tahun? 18 tahun. Mau coba syafaat 19 tahun. Kenduri cinta 17 tahun. Dan lain-lain. Padang bulan yang mengawali ini semua itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Anda bisa hitung. Sekarang Anda minta tolong teman-teman IO atau akuntan, hitung biayanya. Tidak usah biaya seluruh ma'ian, biaya perjalanan saya. Biaya perjalanan saya untuk ma'ian selama 25 tahun ini. Bensinnya berapa, sangunya berapa, sak piturute. Pernahkah kita mikirin biaya itu? Pernahkah kita Allah kasih semuanya? Allah memberi orang jurono udan duit ya orang. Tapi melalui cahaya yang disinarkan kepada hatimu, sehingga ada sing urun di kaca itu ono sing ben kaca nggawa karpet. Coba. Jadi karpetnya kaca itu oke banget. Ki suwe-suwe dadi agen karpet di Maya. Karena dia bersyukur. Dan kalau ini yang kelihatan mata aja luar biasa rahmat Allah yang saya tidak mungkin mampu membuat, teman-teman sekalian, tidak mungkin ya. Belum lagi yang aneh-aneh, jamaah ma'iyah yang bukan jamaah ma'iyah langsung itu jumlahnya mungkin 1000 kali lipat daripada jumlah jamaah ma'iyah yang saya bisa lihat. Dan yang namanya YouTubers itu, ya Allah, kuwi ya wong Jawa, ya wong Batak, ya wong Sunda, ya wong Madura, ya Cina, ya bule, ya wong Arab, ya Sunni, ya Syiah, macam-macam, ya congklang, segala macam. Mereka jamaah maya, termasuk kiai-kiai. Anda jangan memprimerkan yang sekunder, jangan mensekunderkan yang primer. Jangan mengkakikan kepala, jangan mengkepalakan kaki. Gampangannya gitu. Nah, kalau melihat perintah Allah, kata Muzammil itu perintah wabtaghi. Itu perintah, bukanlah anjuran. Carilah dimensi akhirat, gitu ya. Carilah tujuan akhirat di dalam atau pada apapun yang Allah berikan kepadamu. Dikasih duit didoleki akhirate, kayak bojo doleki akhirate, kayak penggawean doleki akhirate. Itu maksudnya begitu. Jadi yang harus diprimerkan adalah pencarian Jakarta atau akhirat tadi itu. Nah, Pak Muzammil memberi kalkulasi yang luar biasa. Lho kowe iki rasa cita-cita Pekalongan, wong kowe iki Jakarta, Pekalongan mesti kelewatan, kata Pak Muzammil. Gitu ya. Ini juga satu tadabbur yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang kan nek kowe krungu bapakmu mbahmu menasihati kan kualik. Le nyambut gawe sing sregep, golek urip sing kepenak, dadi wong. Angger aja lali salat, ngono ta? Jadi akhirat itu aja lali. Padahal Allah perintahnya adalah jangan lupa pada nasibmu di dunia. Tapi yang kamu cari adalah akhirat. Nah, kenapa ini sebenarnya orang juga ngerti juga sih aslinya dalam nalurinya. Kenapa ini tidak dilakukan oleh manusia? Kenapa manusia tidak percaya diri untuk melakukan perintah Allah ini? Karena manusia itu salah hitung. Dipikirnya kalau Anda mencari Allah, ridho Allah, akhirat, Anda rugi secara dunia. Anda mau perbandingkan dunia dan akhirat. Nek kue golek akhirat rugi dunya, nek kue golek dunya rugi akhirat. Salahnya di situ. Padahal Pekalongan yang disebut dunia tadi adalah bagian dari perjalanan Semarang ke Jakarta. Jadi kalau Anda mencari akhirat, itu Anda bukan hanya tidak rugi dunia, dapat tambahan dunia, dapat tambahan. Jadi gini teman sekalian, aslinya kalimatnya kalau pakai tidak sastra itu wabtaghi ad-darul akhirah fima atakallah.
wala tansa nasibaka minad dunya, sama dengan assalamu warahmatullahi wabarakatuhu alaikum, aslinya begitu. Tapi karena pakai bahasa sastra, Allah itu maha sastrawan ya. Dan kalau Anda ingin baca surat yang paling indah sastranya, yang paling mesra cintanya, itu surat Maryam. Anda baca coba ya. Maka karena pakai bahasa sastra, maka assalamualaikum koma warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga gitu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aslinya, bukan aslinya, maksudnya kalimat lugunya wabtaghi daral akhirah fima atakallahu, ya, fima atakallah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini yang ingin saya tekankan kepada teman-teman mulai hari ini. Anda itu jangan salah kalkulasi terhadap hidup Anda. Jadi ini nomor satu.